Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah pandemi ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Desfri Vera Yerita dengan NIM 190810301091. Yang kedua ada Ima Reza Viola dengan NIM 190810301052. Kemudian ada Khalid Hidayat dengan NIM 190810301124. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani ekonomia, yaitu pengelolaan rumah. Pengelolaan rumah adalah cara rumah tangga untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ilmu ekonomi berkembang karena kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas. Ilmu ekonomi terdiri dari 3 kegiatan: produksi, konsumsi, dan distribusi. Ilmu ekonomi saat ini didukung dengan adanya teknologi. Teknologi di sini gunanya adalah untuk mengelola sumber daya alam agar bisa bermanfaat untuk manusia dan untuk kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat bisa tercapai dengan adanya dua pihak. Pihak pertama produsen dan pihak kedua adalah konsumen. Produsen harus meningkatkan produksinya dan distribusinya, sedangkan konsumen harus meningkatkan pendapatannya guna meningkatkan konsumsinya. Di dalam ilmu ekonomi modern sudah tertanamkan 3 paradigma tentang hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. 2. Manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Dan 3. Dalam merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak secara rasional. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah jaringan dari berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, teori, konsep, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, perangkat hukum, pemerintahan negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya guna untuk meningkatkan produksi dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada 2 paham sistem ekonomi ekstrim yang berkembang, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi kapitalis ini didukung oleh etika egoisme dan etika hak, sedangkan sistem ekonomi komunis ini didukung oleh etika altruisme. Kedua sistem ini sangat bertentangan, namun ada kesamaan dengan kedua sistem ini, yaitu sama-sama untuk mencapai kemakmuran dan sama-sama meninggalkan tujuan tertinggi manusia sebenarnya, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sebenarnya ada sebuah sistem ekonomi yang sangat baik, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini juga ada tujuan manusia yang tertinggi, yaitu kebahagiaan akhirat. Nah, falsafah Pancasila ini didukung oleh etika egoisme, deontologi, altruisme, dan teori teonom. Etika dan sistem ekonomi. Etika ini mempelajari tentang perilaku atau tindakan yang dianggap baik atau tidak baik. Untuk melihat baik atau tidak baiknya tindakan tersebut bisa dilihat dari manfaat atau kegunaan bagi orang lain atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, sistem ekonomi ini pasti akan memunculkan dampak negatif. Dampak negatif dari sistem ekonomi ini adalah kerusakan lingkungan hidup dan kesenjangan kekayaan antara para pemilik modal dengan para kaum buruh. Nah, semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis karena sistem ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua sistem ekonomi pasti akan memunculkan banyak persoalan yang tidak etis. Etis atau tidaknya suatu tindakan ini disebabkan oleh para pelaku individu atas tingkat kesadarannya.
Aktivitas bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan barang atau jasa serta mencangkup kegiatan mendistribusikan barang atau jasa tersebut. Kemudian, aktivitas bisnis memiliki peran sebagai sumber pendapatan dan belanja negara, dan juga aktivitas bisnis ini berperan sebagai sumber penghasilan serta sebagai lapangan pekerjaan. Di sini terdapat dua acuan tentang bisnis menurut Sony Craft tahun 1998, yakni pandangan realistis. Di sini tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Dalam pandangan ini, persaingan merupakan sesuatu hal yang harus dimenangkan karena dianggap bahwa bisnis yang mampu memenangkan persaingan akan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan yang kalah dalam persaingan. Kemudian ada pandangan idealis. Di sini pandangan ini bertujuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam keuntungan untuk diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Dalam pandangan ini bahwa persaingan bukan merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena tujuan utama dari kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian kita akan membahas 5 dimensi bisnis. Di sini menurut Bertens tahun 2000 itu kegiatan bisnis dapat dilihat dari 3 dimensi, antara lain ada ekonomi, etika, dan hukum. Namun kali ini kita akan membahas 5 dari dimensi bisnis. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Di sini bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam sudut pandang ekonomi, bisnis ini merupakan tulang punggung kegiatan dari ekonomi, yaitu dapat diartikan tanpa adanya bisnis berarti tidak akan ada kegiatan ekonomi. Keuntungan dimensi ekonomi ini diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban-beban. Kemudian, bagi para akuntan, harga pokok penjualan dan beban-beban itu merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini. Sedangkan pengertian dari harta yaitu merupakan sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode yang akan datang. Yang kedua ada dimensi etis. Jika dilihat dari dimensi ekonomi, yaitu aktivitas produktif dengan tujuan untuk mencari keuntungan, di sini dimensi etika ini masih menimbulkan diskusi yang diwarnai oleh pro dan kontra. Persoalan akan pro dan kontra dalam dimensi etika ini dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Contoh keuntungan apa yang akan menjadi tujuan bisnis itu etis atau tidak etis. Dipakai dua acuan pokok dalam dimensi etika ini. Yang pertama ada definisi etika. Di sini definisi etika adalah tinjauan kritis tentang persoalan baik tidaknya perilaku atau tindakan. Yang kedua ada ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran. Di sini ada kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan juga kesadaran spiritual. Adanya sudut pandang kesadaran hewani di sini yang menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu dapat berguna dan bermanfaat bagi seseorang dan merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak etis bila dapat menyebabkan atau merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Sedangkan sudut pandang kesadaran manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis. Namun bila tindakan itu merugikan masyarakat dan alam, maka dapat dinilai tidak etis meskipun dapat menguntungkan diri individu. Kemudian ada sudut pandang kesadaran spiritual. Suatu tindakan dapat disebut etis jika tindakan tersebut dapat bermanfaat bagi diri individu, masyarakat, ataupun alam serta yang sesuai dengan ajaran atau perintah dari agama yang dianggap tidak etis jika tindakan tersebut menyalahi agama. Kemudian yang ketiga ada dimensi hukum. Di sini dimensi hukum dan dimensi etis itu mempunyai suatu hubungan yang sangat erat karena kedua dimensi ini sama-sama mengatur tentang perilaku manusia. Hukum ini dibuat oleh negara. Bagi yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi yang ringan ataupun yang berat. Dalam kaitannya dengan tujuan dari aspek hukum, ini De Giorgis dalam Sony Craft tahun 1998 membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan. Yang pertama ada legal creator, di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum.
Sebagai ciptaan hukum, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki oleh manusia. Jadi, bila negara menciptakan perusahaan dari sudut pandang hukum, itu karena perusahaan memang diperlukan oleh warga negara. Kemudian ada legal recognition, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan, sedangkan memberi pelayanan merupakan tujuan sampingan. Kemudian yang keempat ada dimensi sosial. Di dalam suatu perusahaan saat ini sudah dikembangkan menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem yang itu berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur manusia, jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan juga saling berkepentingan. Terdapat elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan atau bisa juga disebut sebagai faktor internal seperti faktor sumber daya manusia yang meliputi tenaga kerja, manajer, ataupun eksekutif. Ada juga faktor sumber daya non-manusia yang meliputi peralatan, uang, dan bangunan. Kemudian ada faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan yang disebut juga sebagai faktor eksternal yang terdiri dari elemen manusia seperti pemasok, pelanggan, penanam modal, pemerintah, dan masyarakat. Ada juga faktor non-manusia yang meliputi alam atau bumi yang digunakan sebagai sumber bahan baku atau tempat beroperasinya suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada dimensi spiritual. Jika dalam dimensi sosial keberadaan perusahaan itu diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat, dalam dimensi spiritual ini ditelusuri dalam ajaran agama-agama besar yang ada di Indonesia, ada ketentuan yang sangat jelas tentang kegiatan bisnis melalui dimensi spiritual. Dalam agama Islam sendiri misalnya dijumpai suatu ajaran bahwa menjalankan kegiatan bisnis ini merupakan bagian dari ibadah, asalkan kegiatan bisnisnya diatur berdasarkan wahyu yang tercantum dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Kemudian dalam agama Kristen dijumpai suatu pandangan bahwa hakikat tujuan hidup tertinggi umat manusia adalah untuk memuliakan Allah di surga. Namun panggilan umat Kristen untuk mencapai tujuan tertinggi ini sama sekali tidak melupakan kewajiban mereka untuk berperan dalam pembangunan dunia. Itu menurut Pasce SVD tahun 2003. Kemudian, suatu kegiatan bisnis yang spiritual ini dapat tumbuh berdasarkan dengan paradigma seperti berikut ini. Yang pertama ada pengelolaan dan pemangku kepentingan, yaitu dapat menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Yang kedua ada tujuan bisnis adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan ataupun masyarakat. Yang ketiga ada menjalankan aktivitas bisnis, yaitu pengelola ini mampu menjamin kelestarian alam yang ada. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, siapa sih stakeholders ini? Nah, stakeholders adalah pemangku kepentingan yang merupakan semua pihak, orang atau lembaga yang mempengaruhi keberadaan perusahaan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Nah, stakeholder ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau yang internal itu kayak manajemen, manajer, karyawan, dan pemilik perusahaan atau organisasi. Sedangkan kalau untuk yang eksternal itu kayak pemerintah dan juga pemegang calon investor. Jika dilihat dari sudut pandang pengelola perusahaan atau manajemen, dapat dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Selain itu, terdapat 6 teori yang menjelaskan mengenai pendekatan pemangku kepentingan ini. Yang pertama ada teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Kemudian ada hubungan tingkat kesadaran antara teori etika dan paradigma pengelola perusahaan. Nah,
tingkat kesadaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kesadaran hewani, yang kedua kesadaran manusiawi, dan yang terakhir kesadaran transidental. Nah, dari kesadaran hewani ini dapat dijelaskan melalui 2 teori. Yang pertama adalah teori egoisme dan teori hak. Nah, kemudian dari kesadaran hewani juga ini dapat dijelaskan melalui 2 paradigma pengelolaan. Pertama adalah paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham. Nah, kemudian apa sih sasaran perusahaan dari kesadaran hewani ini? Yang pertama itu memperoleh kekayaan dan keuntungan yang optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, adanya pengelolaan manajemen yang sudah terpisah dari para pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi para pemegang saham. Yang kedua, tingkat kesadaran manusiawi. Nah, dari tingkat kesadaran manusiawi ini dapat dijabarkan melalui 3 teori. Yang pertama teori utilitarianisme, yang kedua teori keadilan, dan teori keutamaan. Nah, dari kesadaran manusiawi ini juga dapat dijabarkan melalui paradigma pengelolaan. Yang pertama ada paradigma ekuitas dan juga paradigma perusahaan. Nah, dari paradigma ekuitas ini sasarannya adalah untuk pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan para investor atau para pemegang saham dan kreditur. Sedangkan untuk paradigma perusahaan sasarannya adalah pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemudian di tingkat kesadaran transendental itu dapat dijabarkan melalui teori otonom, dan juga dapat dijelaskan atau dijabarkan melalui paradigma pengelolaan, yaitu di paradigma pengelolaan yaitu paradigma perusahaan tercerahkan. Nah, sasarannya apa sih? Sasarannya adalah tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian yang tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Nah, setelah itu ada yang namanya analisis pemangku kepentingan. Nah, beberapa hal yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik yang nyata ataupun yang bersifat potensial. Nah, yang bersifat nyata adalah yang sudah benar-benar atau yang sudah jelas-jelas akan mempengaruhi. Semisal kayak pemerintah, manajer, pemilik perusahaan. Sedangkan yang potensial itu adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang berpotensi akan dipengaruhi. Semisal ya calon investor. Nah, yang kedua adalah cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Nah, setiap golongan atau setiap pemangku kepentingan itu kan punya kepentingannya masing-masing. Kayak pemerintah kepentingannya itu ya masalah pajak, investor ya masalah dividen atau bagi hasil. Kemudian mungkin manajer itu kepentingannya ya perihal organisasi atau perusahaannya. Kemudian yang terakhir itu cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antar golongan pemangku kepentingan tersebut. Nah, kemudian ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR ini sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal serta masyarakat luas dan umumnya. Kemudian di tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu prinsip amal dan prinsip pelayanan. Nah, di prinsip amal sendiri ini bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada kelompok atau orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam prinsip pelayanan, setiap agen publik atau tindakan bisnis harusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan.
secara sederhananya prinsip amal ini adalah bentuk sukarela dari perusahaan. Sedangkan kalau prinsip pelayanan itu adalah tanggung jawab atau sesuatu yang muncul atas sesuatu konsekuensi atas kebijakannya. Kemudian ada pro kontra. Nah, CSR ini pasti ada pro kontra baik dari masyarakatnya atau dari pihak luar perusahaannya dan juga dari pihak perusahaannya. Nah, kalau yang pro ini rata-rata adalah dari masyarakatnya atau dari pihak luar dari perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa individu atau kelompok merasa pro terhadap CSR ini. Yang pertama adalah dampak negatif aktivitas perusahaan. Yang kedua, sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang ketiga, menciptakan keuntungan jangka panjang. Yang keempat, keadilan dalam memikul tanggung jawab. Yang kemudian ada kontra. Nah, ada kontra ini biasanya atau cenderung dari orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis itu sendiri, yang merasa bahwa CSR ini merugikan pihak perusahaan atau organisasi. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah tujuan perusahaan untuk mencari laba. Sudah jelas bahwa perusahaan pada intinya adalah untuk mencari laba, bukan lembaga sosial. Yang kedua adalah meningkatkan harga barang perusahaan. Dengan adanya CSR, otomatis beban perusahaan itu bertambah. Dengan bertambahnya beban perusahaan, secara logika sederhananya berarti harga barang atau harga output suatu perusahaan itu pasti bertambah. Yang ketiga akan membebani manajer. Yang keempat tidak memiliki tenaga terampil dalam kegiatan sosial. Tidak semua perusahaan itu udah punya tenaga sosial dalam kegiatan sosial. Biasanya ada beberapa perusahaan itu dia tidak memiliki tenaga ahli dalam kegiatan sosial. Ini merupakan salah satu kendala dalam CSR ini. Dari kelompok 4 mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada para teman-teman dan juga orang-orang yang sudah menonton video kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang dari video kami kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.